Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan terkait pemodelan pada variabel respon kategori. Yang pertama akan kita pelajari yaitu model peluang linear. Ada beberapa model yang dapat digunakan untuk mendekati variabel respon kategori. Salah satunya yaitu model peluang linear. Nanti kita akan pelajari minggu depan model logit dan model profit. Model peluang linear itu digunakan apabila variabel respon bersifat kualitatif. Contohnya yaitu respon hewan percobaan yang diberikan obat dengan dosis tertentu. Kemungkinan hasilnya sembuh atau tidak sembuh. Model peluang linear itu didefinisikan sama seperti model regresi linear, yaitu YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus EI, di mana YI itu diberi nilai 1 jika masuk kategori pertama dan 0 jika masuk kategori yang lain. XI disebut sebagai peubah penjelas atau variabel prediktor. Kemudian EI adalah galat yang diasumsikan berdistribusi IID ya secara bebas dengan rata-rata 0. Pada model peluang linear, peluang Y berada di Y bernilai 1 itu sama dengan PI, maka peluang Y sama dengan 0 atau selain 1 itu peluangnya sama dengan 1 minus PI ya, karena total peluang itu sama dengan 1. Sehingga kalau ada dua kategori pertama peluangnya PI, maka kategori yang lain itu 1 minus PI. Kemudian kalau kita cari nilai harapan dari YI sama dengan YI dikalikan YI sama dengan 1 dikalikan peluang YI sama dengan 1 ditambah YI sama dengan 0 dikalikan peluang YI sama dengan 0. Jadi kita tinggal masukkan untuk Y sama dengan 1, kemudian peluang YI sama dengan 1 itu PI, kemudian YI sama dengan 0, kemudian peluang YI sama dengan 0, 1 minus PI. Hasilnya sama dengan PI. Hal ini berarti bahwa peluang pengamatan masuk dalam kategori pertama jika nilai variabel penjelas memiliki nilai tertentu yaitu X sama dengan XE. Atau ini juga bisa kita katakan bahwa nilai harapan dari Y itu tidak lain adalah merupakan peluang yang ditentukan oleh besarnya X sama dengan XE. Berdasarkan hal tersebut, maka model peluang linear itu dapat ditulis sebagai PI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI untuk beta 0 plus beta 1 XI terletak antara 0 sampai dengan 1. Kenapa PI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI? Karena nilai harapan dari YI adalah beta plus beta 1 XI. Kemudian bernilai lebih besar sama dengan 1, itu peluangnya sama dengan 1, dan kurang dari sama dengan 0, peluangnya sama dengan 0. Model peluang linear itu dapat digunakan untuk pengklasifikasian atau penggolongan. Jadi jika masuk kategori pertama yaitu Y sama dengan 1 apabila Y duga atau Y prediksinya itu bernilai lebih dari setengah, kemudian masuk kategori kedua jika selainnya yaitu kurang dari sama dengan setengah. Dan pendugaan parameter pada model peluang linear dapat kita dekati dengan menggunakan metode kuadratik kecil sebagaimana di regresi. Misalkan ada terkait kasus yaitu kelulusan siswa di suatu SMP pada nilai matematika. Ada 12 siswa yang diambil sebagai sampel. X itu adalah nilai matematika siswa pertama, kemudian dia lulus ya, diberi nilai untuk variabel Y-nya 1, lulus itu 1, tidak lulus itu diberi nilai 0, diberi kategorinya diberi nilai 0. Kemudian kita gunakan metode kuadratik kecil pada regresi linear sederhana itu Y sama dengan beta 0 plus beta 1
X plus epsilon, kita bisa dapatkan beta 0 dan beta 1 topinya melalui metode kuadrat terkecil, yaitu vektor beta, yaitu dari beta 0 beta 1 itu sama dengan X transpose X inverse dikalikan X transpose Y. Dari persamaan tersebut dengan metode kuadrat terkecil kita bisa dapatkan beta 0 topi dan beta 1 topi. Nanti Anda bisa coba sendiri, Anda bisa lakukan, mungkin bisa secara manual atau mungkin Anda bisa masukkan ke software. Akan diperoleh minus 2,259 plus 0,0557 XE. Nah, jika kita memiliki siswa dengan nilai matematika 57, nanti kita bisa prediksi kira-kira dia lulus atau tidak. Jadi kita tinggal masukkan XI-nya itu yaitu 57 ke persamaan model peluang linear tersebut. Dan hasilnya 0,918 lebih dari 0,5, maka dinyatakan siswa tersebut lulus. Namun jika siswa tersebut nilainya 40, kita masukkan ke model peluang linear, diperoleh minus 0,03 lebih kecil sama dengan 0,5, maka disimpulkan siswa dengan nilai 40 itu tidak lulus. Namun di dalam model peluang linear itu ada masalah terkait penggunaan variabel respon kategori pada model linear atau pada regresi linear. Yang pertama, permasalahan yang muncul dengan kita menggunakan model peluang linear yaitu dengan menggantikan Y yang di dalam regresi itu sekurang-kurangnya skalanya rasio interval. Kemudian dengan model peluang linear itu Y-nya kategori. Nah, itu menyebabkan yang pertama gala tidak menyebar normal, ragam gala tidak konstan, dan batasan yang tidak sesuai atau melebihi dari batasan peluang antara 0 dan 1. Yang pertama, untuk gala tidak menyebar normal itu dapat dibuktikan jika Y-nya itu ada dua kategori, 1 dan 0. Kemudian ketika kita mencari epsilon atau mencari galatnya itu dengan cara 1 dikurangi beta 0 minus beta 1 XE. Jadi kita kan punya model YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XE plus epsilon. Kemudian epsilon itu sama dengan Y minus beta 0 minus beta 1 XE. Kemudian Y nya kita ganti 1, hasilnya 1 minus beta 0 minus beta 1 X. Begitu pula untuk YI sama dengan 0, itu kita peroleh minus beta 0 plus minus beta 1 XE. Dari sini muncul bahwa terlihat bahwa galatnya tidak menyebar normal. Kenapa? Karena galatnya hanya memiliki dua nilai, yaitu 1 minus beta 0 minus beta 1 XI, dan untuk Y sama dengan 0 adalah minus beta 0 minus beta 1 XI. Jadi tidak menyebar normal. Menyebar normal itu batasannya minus tak hingga sampai tak hingga. Kemudian ragam galat itu tidak konstan. Jadi ragam galat berarti var EI sama dengan var EI itu mungkin bisa kita selesaikan dulu untuk var Y, karena var EI nanti terkait dengan var Y. Var YI dengan definisi yaitu nilai harapan YI dikurangi nilai harapan YI dikuadratkan. Kemudian kita bisa peroleh seperti definisinya nilai harapan. Kita masukkan untuk, jadi kalau diuraikan itu kan sama dengan sigma, ya sigma, karena ini ada kategori ada dua, sigma YI minus ekspektasi YI dikuadratkan I nya 0 dan 1. Kemudian kita coba masukkan yang Y nya sama dengan 1, maka kita tuliskan 1 minus ekspektasi Y itu sama dengan PI atau PI dikuadratkan. Kemudian peluang dari YI sama dengan 1 itu sebesar PI. Kemudian untuk Y sama dengan 0 kita masukkan 0 minus nilai harapan dari Y itu adalah PI dikuadratkan. Peluang dari YI yang sama dengan 0 itu sama dengan 1 minus PI. Jadi kita bisa peroleh hasilnya PI dikalikan 1 minus PI. PI itu sama dengan nilai harapan YI 1 minus P
PI itu 1 minus ekspektasi YI. Dan kita tahu galat itu YI dikurangi PI. PI itu adalah ekspektasi dari Y atau beta 0 minus beta 1 X1. Ya. Kemudian kita tahu bahwa PI itu adalah suatu konstanta. Jadi jika kita cari ragamnya hasilnya 0, maka hanya tinggal YI. Maka var epsilon I sama dengan var YI, yaitu sama dengan ekspektasi YI 1 minus ekspektasi YI. Ekspektasi YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI yang sama dengan PI. Maka valnya ya kita tinggal menggantikan PI itu dengan beta 0 plus beta 1 XI, menggantikan ekspektasi dari YI. Kemudian dikalikan 1 minus beta 0 minus beta 1 XI. Dan kita lihat di sini bahwa valnya itu var galat tergantung pada nilai XI, maka dikatakan lagam galat tidak konstan. Selanjutnya masalah berikutnya yang ketiga adalah batasan pada fungsi respon. Yang ini merupakan masalah paling serius. Kenapa? Karena fungsi respon itu merepresentasikan peluang. Maka fungsi respon itu harus bernilai antara 0 dan 1, atau nilai harapan YI terletak antara 0 dan 1. Pada fungsi respon yang linier itu tidak memenuhi batasan ini. Karena jika fungsi respon linier digunakan, maka nilainya bisa jadi kurang dari 0 atau lebih dari 1. Ini bertentangan dengan definisi atau batasan peluang. Nah, oleh karena itu permasalahan yang ketiga ini perlu ditangani, yaitu dengan ditransformasikan EYI itu yang sama dengan beta 18 beta 1 XI sedemikian hingga nanti nilai ekspektasi itu terletak antara 0 dan 1. Yang biasa paling sering digunakan itu adalah transformasi logis, transformasi yang biasa disebut sebagai fungsi sebaran kumulatif logistik. Nanti ini fungsinya disebut sebagai fungsi logit yang nanti akan kita pelajari minggu depan. Fungsi logit nanti menjadi logistik namanya, model logistik. Ya, untuk fungsi sebaran kumulatif logistik itu Fz sama dengan ekspektasi Z per 1 plus eksponensial Z, atau bisa ditulis juga sebagai 1 per 1 plus eksponensial minus Z. Untuk Z sama dengan minus tak hingga, maka Fz nya nanti nilainya 0. Untuk Z sama dengan tak hingga, Fz nya sama dengan 1. Kalau digambarkan sebagaimana di gambar di samping tersebut, jadi berapapun nilai Z nya, nilai Fz akan selalu dalam batasan 0 dan 1. Ya, yang lingkaran sebelah kiri ini untuk F minus tak hingga, lingkaran sebelah kanan untuk F plus tak hingga atau Z nya tak hingga, dan nilainya tetap antara batas 0 sampai 1 Fz. Ya, jadi dengan menggunakan transformasi logit ini atau fungsi sebaran kumulatif logistik, maka kita bisa mengatasi tidak terpenuhinya permasalahan untuk menangani permasalahan yang muncul pada model peluang linier, yaitu batasan peluang atau batasan nilai harapan Y-nya harus terletak antara 0 dan 1. Ini nanti Anda silahkan kerjakan latihan, nanti kita bisa bahas ketika pertemuan melalui Zoom. Ya, jadi ini ada suatu penelitian ingin mengetahui pengaruh kondisi keuangan terhadap kategori sukses seseorang. Anda bisa definisikan kira-kira yang variabel respon mana, variabel penjelas atau prediktornya mana. Kemudian dapatkan model peluang linear dari kasus tersebut.
dengan metode apapun yang Anda bisa, mau kuota terkecil boleh, mau Anda coba dengan software pun juga tidak masalah. Yang penting Anda tahu bagaimana mendapatkan penduga dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Kemudian dari model yang telah diperoleh DA itu Anda kategorikan karyawan jika kondisi keuangan karyawan tersebut itu 0,6 nilainya, kemudian karyawan kedua 3, nanti masuk kategori sukses atau kurang sukses. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.